Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Monika. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Publik, Universitas Maluku Saleh. Nah, jadi saya ingin memaparkan atau menjelaskan sedikit materi asas-asas manajemen yang dibimbing oleh dosen saya sendiri, Risna Dewi Esos MSP. Nah, jadi langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu tentang kepemimpinan dalam manajemen. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan yang pertama, pengertian kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian pemimpin adalah seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem di sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan begitu, maka seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memandu dan mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang. Secara umum, seorang pemimpin atau leader memiliki aura karismatik di dalam dirinya, memiliki visi misi yang jelas, mampu mengendalikan apa yang dipimpin, dan tentunya pandai dalam berkomunikasi. Namun, pemimpin yang paling efektif adalah pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya pemimpin dan beradaptasi dengan berbagai situasi. Selanjutnya ada pengertian manajemen. Nah, manajemen secara umum adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Sebetulnya, hal ini sudah sering terjadi di kehidupan nyata. Setiap orang juga pasti pernah mempraktekkan ilmu manajemen secara tidak langsung setiap harinya. Jadi, selain itu, manajemen juga dapat diartikan menurut etimologinya. Manajemen berarti sebagai seni mengatur dan melaksanakan. Berdasarkan bahasa Perancis kuno, manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, jadi selanjutnya ada kepemimpinan dan manajemen menurut para ahli. Jadi, di sini ada menurut Sutarjo Wijono, yang diartikan kepemimpinan adalah rangkaian aktivitas penataan berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu, agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada menurut George Robert Terry, yang mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan seluruh tindakan tersebut yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Nah, jadi selanjutnya ada prinsip kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan yang pertama ada mahir dalam soal-soal teknis dan taktis. Yang kedua ada mengetahui diri sendiri, mencapai dan selalu berusaha memperbaiki diri, ada memiliki keyakinan bahwa tugas-tugas harus dimengerti, diawasi, dan harus dijalani. Selanjutnya ada mengenal anggota-anggota bawahan serta memelihara kesejahteraannya, dan yang terakhir ada memberi teladan dan contoh yang baik untuk wawasan bawahannya. Nah, jadi selanjutnya ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori genetis. Jadi, teori genetis ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin dilahirkan dengan bakat pemimpin, yang artinya takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin. Yang kedua ada teori sosial. Jadi, teori sosial ini menjelaskan setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk itu. Yang terakhir ada teori ekologis. Jadi, teori ekologis ini menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori genetis dan teori sosial, dan dapat dikatakan teori yang paling baik dari teori-teori kepemimpinan. Selanjutnya ada peran dalam kepemimpinan. Yang pertama, ada pemimpin harus memiliki wawasan yang luas. Yang kedua, pemimpin yang membuat rencana harus memiliki kepandaian yang profesional. Selanjutnya, pemimpin harus berperan representasi dari semua bawahannya.
Pemimpin harus bersikap tegas dan konsisten. Pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemecah berbagai masalah yang dihadapi. Pemimpin adalah pelaku utama yang memberikan contoh dalam melaksanakan berbagai tugas. Dan yang terakhir, pemimpin adalah peran utama untuk bertanggung jawab terhadap semua kinerja bawahannya. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada fungsi instruktif. Jadi, fungsi instruktif ini menjelaskan bahwa sebagai komunitor yang menentukan semua aspek di dalam ruang lingkup sebuah organisasi, di mana fungsi ini dapat mengerjakan perintah, melaporkan hasil, dan tempat mengerjakan perintah. Yang kedua ada fungsi konsultatif. Jadi, fungsi konsultatif ini fungsi yang mengatur dua arah. Dibutuhkan saat pemimpin dalam usaha yang menetapkan kebijakan atau keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi partisipasi. Fungsi ini yang melibatkan anggota untuk turut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Yang keempat ada fungsi delegasi. Fungsi delegasi ini yaitu fungsi yang pemimpinnya harus memberikan kepercayaan kepada orang yang dipimpinnya. Yang terakhir ada fungsi pengendalian. Jadi fungsi pengendalian ini yaitu mampu mengatur aktivitas dari para anggota yang terarah. Pemimpin ini harus mampu memberi arahan, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap anggotanya. Selanjutnya ada sumber dan dasar otoritas kepemimpinan. Jadi, otoritas meliputi sifat yang berhubungan dengan individu dan posisinya, yang merupakan dasar bagi kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya. Dalam konsep manajemen, otoritas meliputi kemampuan untuk menggerakkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, mendapatkan dan menggunakannya untuk mencapai tujuan. Otoritas meliputi sifat yang berhubungan dengan orang dan posisi untuk mempengaruhi pesan, proses, atau hal-hal lain. Sedangkan konsep wewenang meliputi aplikasi otoritas yang terutama berhubungan dengan posisi. Wewenang adalah otoritas formal yang diberikan kepada seseorang oleh organisasi. Otoritas dalam suatu organisasi sebagian besar merupakan fungsi untuk berada di tempat, dalam organisasi, arus pekerjaan, atau jaringan komunikasi semuanya mencakup gagasan mengenai tempat. Tempat yang tepat berhubungan erat dengan penentuan waktu dan aktivitas yang tepat. Nah, jadi selanjutnya ada unsur dalam manajemen. Unsur dalam manajemen ini dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada man, sumber daya manusia. Dalam unsur manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya manusia, maka tidak ada proses pekerjaan. Yang kedua, ada money atau uang. Nah, uang adalah unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang adalah alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang adalah yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus dipenuhi secara rasional. Yang ketiga ada material atau bahan. Jadi, material ini terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan yang jadi. Manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan atau materi sebagai salah satu sarana. Sebab, materi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanpa materi, tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Yang keenam ada mesin atau mesin. Nah, jadi pada mesin ini, pengguna mesin sangat diperlukan dalam perusahaan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Yang kelima ada metode. Jadi, metode ini dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja, yaitu seperti sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja dengan memberikan berbagai pertimbangan dari sasaran fasilitasnya yang tersedia semua uang dan kegiatan usaha. Dan yang terakhir ada market atau pasar. Nah, jadi pada pasar ini yaitu memasarkan produk tentu sangat penting. Sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksinya
barang akan berhenti, yang artinya proses kerja tidak akan berlangsung. Selanjutnya ada fungsi dalam manajemen. Fungsi dalam manajemen ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Jadi, dalam perencanaan ini adalah aktivitas strategi dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Jadi, maksud pengorganisasian adalah yang dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Yang ketiga ada actuating atau pengarahan. Jadi, dalam pengarahan, suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Yang terakhir ada controlling atau evaluasi. Jadi, dalam evaluasi ini selalu dilakukan setelah proses kejadian. Pada proses ini, kinerja dinilai apakah sesuai dengan planning. Selanjutnya ada jenis keilmuan manajemen. Nah, jadi menjadi sebuah kegiatan penting untuk dilakukan hampir di semua bidang. Jenis keilmuan manajemen sangat beraneka ragam. Beberapa jenis keilmuan manajemen adalah manajemen strategi, administrasi, organisasi, pemasaran, produksi, waktu, sumber daya manusia, resiko, dan lain sebagainya. Bahkan kegiatan kecil seperti melakukan aktivitas di rumah juga tak jauh dari penerapan ilmu manajemen ini. Jadi, sadar atau tidak, siapapun pasti pernah menerapkan ilmu manajemen dalam hidupnya. Selanjutnya ada karakteristik manajemen. Karakteristik manajemen ini dibedakan menjadi 7. Yang pertama ada universal, yang kedua ada berorientasi pada tujuan, yang ketiga ada proses berkelanjutan, yang keempat ada multidimensional, yang kelima ada kegiatan kelompok, yang keenam ada fungsi dinamis, dan yang terakhir ada kekuatan tidak berwujud. Pada materi ini dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses di mana sang pemimpin mampu mempengaruhi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam memimpin, tentu setiap pemimpin mempunyai gaya kepemimpinannya sendiri yang merupakan cerminan ciri khas kepemimpinannya. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Karenanya, manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajer atau pemimpin adalah seorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Kemampuan intelektualnya yang tinggi telah membentuk gaya kepemimpinan gagasan. Organisasi hanyalah alat atau instrumen dari sebuah pemikiran yang diusung bersama-sama, dipahami, dan disepakati bersama-sama. Untuk menjadi pemimpin yang benar bukan hal yang mudah. Jadi sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.